Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Qobun Salim Rislah Samawa dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan memberikan ilmu tentang keutamaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Qobun Salim, kalau kita punya suatu rahasia lalu terbongkar di hadapan manusia, tentu kita akan malu. Apalagi manusia itu adalah seorang yang terhormat, atau orang itu adalah orang yang kita sayangi, seperti orang tua kita, suami kita, istri kita, atau anak kita. Tentu kita juga akan malu, padahal manusia seluruhnya tidak pernah terlepas dari salah dan dosa. Lalu bagaimana jika rasa-rasa kita terbongkar di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ada para malaikat, ada para Rasul dan miliaran manusia. Dan yang lebih luar biasa akan Allah tanyakan kita di hadapan seluruh makhluk Allah. Apa yang bisa kita jawab? Oleh karena itu saya ingin memberikan satu hal yang sangat penting bagi kita semua, yaitu dalam surah ke-68 ayat 42 dan 43. Di sini artinya adalah pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia disuruh untuk bersujud dan mereka dalam keadaan sejahtera, ya. Ada satu hal yang insya Allah bukan hanya mengampuni dosa kita, tapi juga insya Allah menghapuskan dosa-dosa kita yang sudah tercatat dalam catatan amal. Nah, sahabat Qobun Salim di Samoa dimanapun kalian berada, begitu munculnya Allah Subhanahu wa taala menghadapi makhluk-makhluknya untuk mulai dihisab, orang yang selamanya di dunia menikmati sujud kepada Allah akan dengan mudah ia bersujud begitu melihat Allah. Tapi selain itu ada sekelompok orang yang diperhatikan untuk sujud tapi ia tidak bisa bersujud. Kenapa tidak bisa? Alasannya ada di ayat selanjutnya, yaitu mereka sudah merasa malu sampai-sampai mereka tidak berani lagi mengangkat pandangannya. Mereka malah melihat ke bawah. Merasa hina yang luar biasa, menyesal sangat luar biasa, padahal mereka selama di dunia sangat mengharapkan melihat Allah. Tapi begitu peristiwa itu terjadi saat Allah menghadap ke semua makhluknya, kelompok ini tidak bisa melihatnya, tidak berani mengangkat pandangannya. Ada sebabnya mereka merasa dalam kehinaan dan penyesalan yang luar biasa. Allah sudah menjelaskan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia disuruh untuk bersujud dan mereka dalam keadaan sejahtera. Surah Al-Qalam ayat 43. Padahal mereka dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan lancar, tidak punya masalah. Tapi ketika mereka diajak dan diperintahkan untuk bersujud, mereka tidak mau diajak untuk menikmati sujud. Tapi mereka tidak menggunakan sujudnya itu dengan baik. Mohon maaf kalau kita duduk untuk menonton TV, berita maupun sinetron, kita tidak pernah bosan dan bisa berjam-jam di depan TV. Tapi jujur saja di antara kita masih banyak yang salatnya masih terburu-buru, tidak tumanina, dan saya banyak melihat di antara jamaah yang melaksanakan sunnah qobliyah dan ba'diyahnya tidak lebih dari 5 menit. Seolah-olah kita sudah bosan menghadap Allah di waktu sholat, ya. Padahal saat sholat kita sedang menghadap Allah, dan ini peristiwa gambarannya saat kita menghadap Allah pada waktu sholat, nanti pun kita akan menghadap Allah di hari kiamat. Tapi bedanya apa? Yang menikmati walaupun pandangannya ke bawah pada waktu sholat, bahkan karena ia malu kepada Allah, tapi karena dia mencintai Allah dan dia berdiri dengan rasa hormat mengagungkan Allah. Oleh karena itu ia tidak
mau pandangannya sibuk kemana-mana, tapi hanya menghormati kehadiran Allah yang ada di hadapannya. Oleh karena itu, sepanjang salatnya sangat ia nikmati karena ada Allah di hadapannya. Tidak ada kenikmatan dalam sebuah ibadah sebagaimana lezatnya bersujud. Orang yang tidak bisa merasakan nikmatnya sujud, dia sangatlah bodoh ya. Dia belum mengetahui hakikat dalam beribadah, apa hakikatnya sholat. Sungguh, lezatnya sujud menjadi salah satu kenikmatan dan rahasia karena Allah telah memberikan muka yang mulia. Tapi kita merendahkan wajah kita karena Allah, dan di dalam sujud kita sebutkan Maha Suci Engkau ya Rob yang Maha Tinggi. Oleh karena itu, salah satu jalan keluar dari semua kesulitan dan kesusahan di dunia ini maupun nanti di hari kiamat, supaya rasa-rasa kita tidak terbongkar di hadapan Allah, nikmatlah sujud dalam sholat. Nikmatilah sujud agar kita bisa sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Kalau kita bisa menangis dalam sujud dan jangan berhenti, maka saya sangat heran kepada orang yang sholat menghadap Allah. Begitu menurunkan kepalanya untuk bersujud, belum sampai ia menyentuh sajadahnya, tapi ia sudah bangun lagi, belum menyentuh sajadah dan karpet, tapi sudah bangun lagi, seolah-olah ia takut mukanya kotor, takut gatal wajahnya, padahal Allah menunggu bisikan doa dari hamba itu di saat sujud. Rasulullah SAW bersabda ya, ini hadis riwayat Muslim, keadaan hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah saat dia sujud, maka perbanyaklah doa ya yang tergantung dalam sebuah gerakan salat, yaitu sujud. Oleh karena itu, karena posisi sujud adalah posisi yang agung, posisi terdekat diri kepada Allah, kata Rasul, perbanyak doa ya. Kenapa Rasul menyuruh memperbanyak doa? Hanya di dalam sujud, tidak dalam gerakan sholat yang lainnya. Karena kita sudah bersedia merendahkan wajah kita yang mulia, yang menjadikan pandangan yang dilihat oleh banyak manusia, yang selalu kita juga keberhasilannya. Kita ikhlas merendahkan dan menghinakan diri karena Allah. Padahal belum tentu tempat sujud kita adalah tempat yang bersih. Belum tentu sajadahnya wangi, bisa jadi di pasir, bisa jadi di aspal, bisa jadi di atas lantai yang belum tentu bersih. Tapi kita merasa semua ini tidak ada artinya. Karena kita sudah ikhlas dari awalnya bersujud karena Allah dan karena mau menikmati lezatnya sujud. Kalau sudah mulai menikmati rasa sujud karena Allah, perbanyaklah doa. Karena doa di dalam kondisi sujud adalah kondisi terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah di antara doa-doa saudara, ya Allah, persoalan saya yang sudah Engkau ketahui, yang sudah saya sembunyikan dan dari manusia, hanya Engkau yang Maha melihat, maafkanlah ya Allah. Jangan sampai rasa-rasa ini terbongkar di hari kiamat. Mintalah Allah agar menutupi rasa-rasa kita dalam sujud. Oleh karena itu, hikmah 2 kali sujud dalam 1 rakaat sholat. Begitu kita belum puas, begitu sudah mulai muncul rasa lezatnya sujud pada sujud yang pertama, Allah memberikan kesempatan sujud yang kedua agar kita bisa menikmati lagi kelezatnya bersujud. Subhanallah. Itulah sahabat-sahabatku semuanya, dimanapun kalian berada, kenikmatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sujud ya sahabatku semuanya. Karena sujud adalah dekatnya si hamba kepada Sang Kholik ya. Insya Allah ketika kita banyak bersujud kepada Allah, insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semuanya dan keberkahan kepada kita semuanya. Perbanyaklah bersujud, perbanyaklah berdoa di dalam sujud, karena sujud kita kepada Allah adalah penghambaan seorang makhluk kepada Sang Kholiknya. Itu ya sahabat-sahabatku semuanya. Yuk sujudlah, yuk salatlah sebelum kalian disalatkan, sebelum kita semuanya kembali kepada Allah. Yuk perbanyak bersujud, perbanyak berdoa, perbanyak salat sunnah.
dan sholat wajib tepat waktu tentunya. Oke, sekian dulu ya sahabat-sahabatku semuanya. Jangan lupa di like, subscribe, and komennya. Di-share kepada teman-teman kalian semuanya jika video ini bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.